wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amar selaku Kepala Sekolah SDN Ngampel 1 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Ngampel 1 beserta staf yang sudah menyempatkan waktunya kurang lebih 1 jam untuk mendampingi saya dalam pelaksanaan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai bentuk pengumpulan tugas calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kediri. Dalam menyebarkan budaya positif ada konsep inti di mana yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang selama ini kita ketahui ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan juga ada pembelajaran yang bersifat pada murid. Adakah di antara Bapak Ibu guru yang bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat kepada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid? Monggo, siapa yang mau menjawab? Pak Eko. Kalau menurut saya pembelajaran yang berpusat pada guru itu pembelajaran di mana guru merupakan pusat ilmu. Jadi semua perhatiannya ke guru. Kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa, kita sebagai guru menghadiri siswa, di mana siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, kita mengikuti gaya belajar mereka. Itu menurut saya. Luar biasa sekali Pak Eko sebagai panutan saya yang merupakan CGP Angkatan 8 yang sekarang sudah menjadi guru penggerak yang sebentar lagi besok ya Bapak Ibu menjadi pembicara di STIR. Kemudian dalam miskonsepsi tentang teori kontrol, seorang guru kadang memiliki ilusi di mana guru bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang apa yang kita sampaikan itu bisa mengubah murid, padahal sebenarnya juga tidak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu apa yang kita sampaikan yang bersifat positif itu bisa mengubah karakter anak. Kemudian ilusi orang dewasa berhak untuk memaksa. Terkadang kita sebagai guru cenderung untuk kita sudah dewasa, kita mampu menata mereka sesuai dengan harapan kita, sebenarnya adalah tidak atau kurang pas. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu kita sering menggunakan stimulus respon untuk membentuk sebuah karakter anak. Dari stimulus respon kita akan mengubah menjadi teori kontrol di mana realitas atau kebutuhan kita sama. Dulu kita berpikir bahwa setiap anak didik itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal sesuai dengan teori kontrol, kebutuhan setiap peserta didik itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang sering kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, di mana kita memberi kebebasan anak untuk berpikir. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering kali kita menjudge anak bahwa setiap perilaku buruk mereka itu menggambarkan sifat mereka yang buruk, padahal sebenarnya tidak. Kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bahwa setiap anak dalam melakukan sesuatu itu pasti mempunyai alasan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Berdasarkan stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, stimulus respon menyatakan model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang sampai menang. Kemudian, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk menanamkan disiplin positif kepada anak sebenarnya adalah berdasarkan disiplin dari dirinya dia dulu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu harus berasal dari dirinya dia dulu, berasal dari disiplin dulu, baru akan menciptakan disiplin positif yang berlaku untuk semuanya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang sudah tadi saya sebutkan, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Segala sesuatu kalau berasal dari dirinya dia sendiri itu akan menunjukkan respon yang luar biasa. Jangan sampai kita terus mengadakan stimulus respon yang tadi. Jadi kita harus mulai mengubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian contoh nilai kebajikan dari Ibu Primarius: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan sesuai dengan keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia? Secara kita itu butuh itu. Menurut Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar manusia? Bu Elvi, kasih sayang. Ada lagi? Selain kasih sayang, kebutuhan dasar manusia menurut Bapak Ibu yang terbesit di pemikiran Bapak Ibu, apa sih kebutuhan dasar manusia? Ya, Bu Situs ya? Agama. Selain daripada kasih sayang, juga agama atau moral. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang terbesit di benak Bapak Ibu? Pengakuan yang butuh diakui keberadaannya, eksistensi ya Pak Eko ya. Ada lagi Bu Dewi, kebutuhan dasar manusia ingin dicintai, mungkin kasih sayang. Selain kasih sayang, dicintai. Oh sudah, dihargai. Kalau saya, kebutuhan saya makan tuh. Oh makan, itu yang paling utama ya Bapak Ibu, kebutuhan sandang, makan, dan papan. Oh sudah, sesuai dengan tema hari ini konsumsinya di Bapak. Kebutuhan 5, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Di antaranya ada
makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima sesuai yang disampaikan oleh Bu Elvi tadi. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, prestasi diakui dan didengar. Kemudian kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, Bapak Ibu, sesuai dengan kodrat anak, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Itu kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Selain daripada dicintai, Bu Dewi itu juga butuh yang namanya disayangi. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ada motivasi perilaku, diantaranya dibedakan menjadi 2, motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar dan motivasi intrinsik yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Motivasi intrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak itu suka belik-belik gitu ya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain yang biasanya cari muka kepada Bapak Ibu, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Ben ketok disawangi bocah iki manut, biasanya begitu. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini motivasi intrinsik dan dari peserta didik kita sangat sedikit yang memiliki ini. Kemudian dari motivasi perilaku manusia tersebut kita bedakan menjadi 3, di mana ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa hukuman itu? Tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Ini contohnya tanpa kita tahu, anak itu belum kita tanyai, tahu-tahu kita sudah menjudge, menuduh. Sampeyan tadi begini. Itu namanya hukuman, padahal anaknya belum ditanya, kamu kenapa? Kalau konsekuensi jelas terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini sifatnya sudah direncanakan lebih awal. Kalau hukuman tadi spontanitas biasanya. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau restitusi arahnya kalau ada 1 atau 2 anak didik kita yang melakukan kesalahan, kita tanyai dulu apa alasanmu melakukan ini, sehingga arahnya tidak ke hukuman atau ke konsekuensi. Jadi anak dibebaskan untuk mencari solusi dari masalah yang dia ciptakan sendiri. Itu namanya restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu dibagi menjadi 5 yang biasanya kita lakukan. Penghukum, bisa membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Banyak di antara kita yang sampai hari ini itu masih menjadi penghukum. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jika ada 1 siswa kita tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, contohnya Adian kemarin ya Pak Eko ya. Kalau posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, maka kalimat yang biasanya keluar itu seperti ini Bapak Ibu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nyapo sama olahraga topi. Nah, itu posisinya dia sebagai penghukum. Masih gak tapi gak usah sekolah. Nah, itu biasanya sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, biasanya kalimat yang keluar, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu posisi kontrol kita, pembuat kesalahan itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Kemudian sebagai teman,
Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu kita posisikan diri kita itu sebagai teman untuk anak. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Selain daripada juga menghukum, seorang guru juga memantau anak ini. Buktinya apa? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi. Jadi secara tidak langsung guru juga memantau anak. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi solusi untuk anak itu sendiri dikembalikan lagi ke anak. Jadi anak merasa nyaman dan dia juga berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, dan itu biasanya lebih mengena kepada anak. Tapi sepertinya ini belum berlaku ke Adrian ya Pak Eko ya, karena sering kita menjadi manajer yang akhirnya diulangi dan diulangi lagi. Mumet katanya Pak Eko. Sekarang Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku jika panjenengan semua mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Betul sekali, luar biasa Bu Elvi, ini juga CGP angkatan 8 Bapak Ibu, sama seperti Pak Eko. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Kira-kira guru ini posisinya sebagai apa ini? Penghukum. Belum ditanya kamu kenapa, alasannya apa, tahu-tahu kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti guru posisi kontrolnya sebagai apa ini Bapak Ibu? Manajer. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Biasanya kalau anak masih 1-2 kali melakukan kesalahan di seperti ini kan besoknya langsung tertib. Beda Pak Eko kalau dengan Adrian ya. Jangan sampai ini dilakukan kepada Adrian. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti sebagai apa ini posisi kontrol guru? Pemantau. Jadi ketika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai. Jadi secara tidak langsung posisi kontrol guru di sini sebagai pemantau. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Monggo, siapa yang bisa menjelaskan di sini? Dulu sering kita mendengar peraturan kelas. Kenapa kok sekarang diubah menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Monggo, siapa yang mau menjawab? Bu Dewi? Dia belum mencoba menjawab. Untuk pendapat saya, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan teman-temannya. Kalau peraturan kelas itu Bapak Ibu guru yang buat, nanti anak-anak mematuhinya. Mungkin seperti itu. Pertanyaannya mengapa keyakinan kelas bukan asal-usul pembuatannya? Oh gitu. Kalau ya mengapa? Karena biar gimana ya, siswanya biar mengungkapkan apa yang biar membuat peraturan itu sendiri tanpa paksaan dari sekolah atau dari Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Luar biasa sekali. Dari Bu Dewi mungkin ada yang menambahkan, Pak Eko ada yang menambahkan, ingin menambahkan? Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu buat satu arah, di mana sekolah yang membuat
siswa harus ikut akan peraturan itu. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dua arah. Jadi ada sebuah kesepakatan antara guru dan murid mengenai apa kesepakatan yang dibuat itu. Itu menurut saya. Hampir sama ya Bapak Ibu antara jawaban daripada Bu Dewi dan Pak Eko. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bu Dewi dan Pak Eko yang berusaha mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Karena betul apa yang disampaikan Bu Dewi dan Pak Eko, keyakinan kelas itu dibuat dua arah, yang arahnya kesepakatan antara guru dan juga murid. Tapi kalau peraturan kelas biasanya sudah ada lebih dulu dan dibuat searah. Jadi tanpa kesepakatan dengan murid, apakah murid ini mau menerima atau tidak, kita tidak tahu. Biasanya peraturan kelas dulu yang sering kita jumpai adalah tata tertib sekolah. Kalau sekarang menjadi keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama, disepakati dan ditandatangani oleh warga kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang berlaku untuk umum, dibuat dalam pernyataan yang positif, menghindari kata-kata negatif. Misal, dilarang membuang sampah, akhirnya kita diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi dulu yang arahnya kata-katanya itu tidak, jangan, itu diubah menjadi arahnya lebih positif lagi. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas yang kita tahu bahwa setiap kelas itu memiliki kondisi yang berbeda dengan sifat anak-anak yang beragam. Jadi dirasa mampu kita itu untuk membentuk keyakinan kelas agar anak itu juga nyaman berada di kelasnya sendiri. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti yang disampaikan Pak Eko, sifatnya dua arah, bukan searah. Kemudian segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini sendiri ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas lebih dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak semua yang salah itu adalah sebuah keburukan. Bisa jadi itu bagian dari proses pembelajaran daripada anak tersebut. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Biasanya kalimat-kalimat ini muncul untuk menstabilkan identitas atas permasalahan yang ada. Kemudian validasi tindakan yang salah itu diambil berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setiap anak ketika melakukan kesalahan pasti memiliki tujuan. Kita harus bisa menggali di situ. Biasanya kalimat yang muncul, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sering kita dapati anak-anak saling mengolok dan yang diolok biasanya itu tidak terima. Itu kan merasa harga dirinya terinjak-injak. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Keyakinannya apa? Di kelas tadi kan sudah dibuat keyakinan kelas, nggih Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan lagi atas keyakinan yang sudah disepakati bersama.
Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biasanya kalimat-kalimat yang muncul seperti itu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi karena ini bututnya ndak nyampe ke son. Ini kemarin saya mencoba menyelesaikan ini Amanda, posisinya itu hasil pekerjaannya dicontek oleh Deo yang tidak pernah mengerjakan pekerjaannya sendiri, terus mencontek punyanya Amanda. Amanda, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu harus bertengkar ya dengan Deo. Iya Bu, Deo selalu mencontek, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Deo? Saya marah-marah Bu, saya dan kakak sadar saya menggerbek saya. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Saya mengerjakan soal, tapi Deo hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Deo. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting apa tidak untuk kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakanmu Amanda. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Makasih. Kemudian contoh segitiga restitusi yang kedua, ini saya berusaha menyelesaikan permasalahan Yela, di mana Yela ini sering datang terlambat karena tidurnya itu selalu malam-malam. Karena sering main HP, jadi dia bangkong. Tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat, kesepakatan kelasnya yang dilanggar yaitu datang tepat waktu. Tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering terlambat ya Yela? Iya Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Yela, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Yela, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Yela sering datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih Yela sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Bu sambil main HP dari pulau tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Itu karena menurut saya dalam ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang di sekitar pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Jadi saya mohon maaf jika sering terlambat. Saya mohon maaf
sudah sering melanggar. Ya iyalah, sikap kamu yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke Saya sekolah? akan tidur lebih cepat dan tidak menjadi lagi atau tidak dapat melanggar ke sekolah. Baik Ira, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Dari contoh-contoh penerapan segitiga restitusi, saya berharap setiap permasalahan yang ada di instansi kita semoga kedepannya diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sudah selesai Bapak Ibu apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru beserta Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendampingi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah tahu keyakinan kelas? Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas di mana nanti akan kita sepakati bersama sebagai bentuk keyakinan atau kesepakatan antara guru dan juga kalian. Contoh keyakinan kelas, dilarang memakai kata-kata yang tidak positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu nanti akan diganti menjadi jagalah kebersihan atau kebersihan sebagian dari iman. Itu salah satu contoh. Jadi hari ini Bu Nunu akan membagikan kertas post-it. Kemudian nanti kalian tuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin kita sepakati bersama. Setuju? Setuju. Are you ready? Ready. Jangan ditulis dulu ya anak-anak, nanti kita menulisnya bersama-sama.
terpisah-pisah akan ditaruh di tengah. Siap ya anak-anak ya? Dikumpulan kanggo Hilmi. Diklet ning kono, diklet ning papa. Ayo terus. Teme kabeh. Baik, kakak dulu pilah-pilah ya keyakinan kelasnya, nanti akan kita bacakan bersama. Anak-anak, setelah kita membuat keyakinan kelas, ternyata ada 6 yang sudah Bu Nunu pilah-pilah. Yang pertama, keyakinan kelasnya adalah sayangi temanmu. Datang tepat waktu. Disiplin. Mandiri, tanggung jawab, dan juga kebersihan sebagian dari iman. Adakah kesepakatan yang lain yang perlu ditambahkan? Berarti sepakat ya anak-anak? Berarti kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita apa saja anak-anak? Kebersihan sebagian dari iman. Baik, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, maka hari ini setelah membuat keyakinan kelas kita akan menandatangani kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama. Membawa ballpoint masing-masing ya. Ya.
Stop. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Dias Bukit Herlani dari kelas 6. Saya sangat senang sekali dan bersemangat saat membuat keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas kita dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelas. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Amanda Putri Cahyani dari kelas 6. Saya sangat senang sekali dan bersemangat untuk membuat keyakinan kelas. Karena dengan membuat keyakinan kelas, saya merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar saya karena saya merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas agar tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Azara dari kelas 6. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas karena keyakinan kelas dapat menciptakan lingkungan yang belajar positif. Keyakinan kelas yang positif akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif di kelas. Hal ini akan membuat saya merasa lebih nyaman dan aman untuk belajar. Terima kasih. Halo, nama saya Amira. Saya dari kelas 6. Saya sangat senang sekali dan bersemangat saat membuat keyakinan kelas karena keyakinan kelas dapat membuat rasa tanggung jawab, dapat membuat kita lebih disiplin, serta dapat membuat kita lebih menghargai orang lain, akan membuat kita lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sinina Cita dari kelas 6. Saya sangat senang sekali dan bersemangat saat membuat keyakinan kelas karena dengan keyakinan kelas kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif.